Pertama kali lihat laptop yang satu ini, biasa aja. Nggak ada bedanya sama seri sebelumnya. Desain dan material yang dipakai sama laptop yang di depan sini itu sama, dimensinya sama, beratnya pun juga sama. Terus apa bedanya dari seri sebelumnya? Halo semuanya, kembali lagi di Bitkom Plaza dan bicara laptop 6 jutaan. Untuk saat ini, salah satu pilihan yang tersedia adalah laptop yang ada di samping saya ini, yaitu Asus E410 KAO HD 421. Ya, laptop ini masuk dalam keluarganya E410 series yang dulu di awal pertama kali muncul itu sangat banyak dicari pembeli. Nah, kali ini Asus ngenalin lagi kakak dari seri sebelumnya, yang kalau dilihat dari segi desainnya gak ada yang berbeda, masih menggunakan material yang sama yaitu polikarbonat, yang membuat laptop ini itu beratnya lumayan ringan, yaitu 1,3 kg saja, ditambah dengan dimensi yang lumayan kecil untuk ukuran layar 14 inci dengan tebal laptop hanya 1,8 mm. Jadi kalau teman-teman itu butuh laptop yang ringan dan gak memenuhi tas saat dibawa kemana-mana, salah satu solusinya adalah pilih laptop ini, yaitu Asus E410 KAO. Nah, menariknya lagi, di seri E410 ini ada ciri khusus di bagian lidnya. Kalau teman-teman nggak tahu lid itu yang ada di bagian belakang. Nah, terdapat logo Asus yang disusun secara acak huruf-hurufnya. Jadi ini nggak ada tulisan Asus di sini, tapi kalau diperhatikan itu pasti ada gitu. Dan karena desain dari lidnya ini juga, E410 itu dulu menjadi incaran, kelihatan lebih unik dan elegan aja gitu lihatnya. Dan bukan hanya itu aja, E410 series ini juga tersedia dalam 4 warna. Ada peacock blue yang ada di sini, ada rose pink, ada dreamy white, dan juga ada warna hitam atau black. Pokoknya kalau dari luar, Asus E410 KAO ini itu nggak ada bedanya dari seri-seri E410 sebelumnya. Nah, untuk menunjang produktivitas kalian, karena ini laptop memang diperuntukkan untuk produktivitas yang ringan-ringan, Asus E410 KAO ini menggunakan keyboard yang lumayan enak ketika dipakai untuk ngetik. Seperti biasa, ada highlight warna Tosca di bagian tombol enter yang menambah kesan estetik di bagian keyboardnya. Dan oh ya, satu lagi, keyboardnya juga sudah menggunakan backlit dengan 3 level brightness atau 3 level kecerahan. Ditambah lagi yang menjadi salah satu ciri khas dari E410 KAO adalah di bagian touchpadnya. Touchpadnya sendiri ini bisa berfungsi sebagai numpad. Selanjutnya kita bahas layarnya. Nah, ini yang menarik. Seri E410 KAO yang sekarang ada di pasaran ini sebenarnya banyak banget macamnya. Kalau bicara layar, itu ada yang pakai layar HD, ada yang pakai layar Full HD, dan yang menggunakan panel IPS pun juga ada. Nah, kebetulan yang kita bahas kali ini yang ada di depan kita ini itu yang pakai layar HD, yang menurut saya menjadi kekurangan di laptop yang satu ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih kisaran 300 atau 400 ribu, itu ada pilihan seri lain yang menggunakan layar Full HD dengan panel IPS. Jadi tinggal tambah 300 sampai 400 udah dapat Full HD IPS. Itu menurut saya lebih worth it. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja budget dan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian jeroannya. E410 KAO HD 421 yang kita review kali ini menggunakan prosesor Intel Celeron 4500 yang masuk ke dalam Intel generasi 10 dengan codename Jasper Lake. Memiliki 2 core dan 2 thread dengan frekuensi 1,1 GHz up to 2,8 GHz. Untuk RAM-nya sendiri sudah menggunakan RAM DDR4 dengan frekuensi 2933 MHz sebesar 4 GB yang sayangnya tidak ada opsi upgrade-nya. Tapi sekali lagi, kalau punya budget lebih bisa pilih E410 KAO yang langsung menggunakan RAM 8 GB. Jadi memang E410 KAO ini banyak sekali macamnya. Di bagian storage-nya atau penyimpanannya, Asus E410 KAO ini menggunakan 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 dari Samsung yang punya kecepatan read 2,3 GB per second dan write-nya itu 1,3 GB per second. Untuk integrated GPU-nya pakai Intel UHD grafik yang menariknya punya execution unit sebanyak 16 execution unit. Nah, execution unit ini biasanya hanya ditemui di Intel Iris. Jadi meskipun ini laptop itu pakai Intel UHD,
integrated GPU-nya, tapi sudah mengadopsi teknologi dari Intel Iris. Nah, di bagian baterainya, Asus 410KO ini ditanami baterai 3 sel 42 Wh yang katanya klaim dari Asus bisa bertahan sampai 12 jam. Saya sendiri belum mengujinya ya. Satu hal lagi yang membedakan 410KO ini dengan seri sebelumnya adalah Windows yang digunakan. Kalau seri sebelumnya itu pakai Windows 10, 410KO yang versi terbaru itu menggunakan Windows 11 Home Single Language. Jadi nggak usah tanya ini laptop sudah bisa update ke Windows 11 apa enggak ya. Ini udah pre-install, udah Windows 11 langsung gitu. Untuk kelengkapan portnya, Asus 410KO ini sudah lumayan lengkap. Di bagian sisi kanan hanya ada USB 2.0 Type A, dan di bagian sisi kiri itu ada 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type C, 1 kali HDMI, 1 kali 3,5 mm combo audio jack. Nah, sekarang gimana sih kemampuan dari Intel Celeron N4500 yang dipakai di laptop yang satu ini? Oke, di sini kita melakukan beberapa pengujian. Pengujian pertama, kita uji booting. Cepet-cepetan hidup lah ya. Nah, karena di laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 3.0 dan sudah menggunakan Windows 11, booting bukan jadi masalah berat. Cuma butuh beberapa detik saja laptop sudah siap dipakai. Pengujian selanjutnya kita pakai benchmark yang ada di CPU Z, dan hasilnya single thread dari N4500 yang dipakai memperoleh skor 254,9. Sedangkan untuk multithreadnya itu memperoleh skor sampai 508,3. Nah, kurang yakin dengan benchmark dari CPU Z, kita hajar aja di Cinebench R15. Dan single core dari N4500 yang ditanam di laptop yang satu ini itu ada di poin 103. Dengan multicore-nya itu ada di poin 190. Yang berarti kalau kita lihat dari database-nya Cinebench R15, N4500 ini bisa dibilang sama dengan Intel Core i3 6006U. Nah, menarik toh. Pengujian selanjutnya kita uji GPU-nya. Kita uji menggunakan X264 Full HD Benchmark yang merupakan software benchmark untuk video encoding streaming ke format H264 MPEG 4 AVC. Dan waktu yang dibutuhkan untuk encoding tersebut adalah 6 menit 39 detik. Lumayan lah ya. Selanjutnya kita agak paksakan untuk menjalankan 3D Mark Firestrike. Ya, sebenarnya nggak usah muluk-muluk ke situ sih, karena kasihan gitu kalau Intel Celeron ini menjalankan 3D Mark. Dan ya karena kita penasaran gimana skor yang diperoleh dari N4500 ini, kita hajar aja. Dan sesuai dugaan, poin keseluruhan dari N4500 ini cuma 549 dengan grafik skornya itu 581. Jadi seperti itu adalah kemampuan E410KO yang menggunakan N4500. Semoga memberikan gambaran singkat kepada kalian gimana performa ini laptop. Kalau pengen yang performanya agak tinggian dengan model yang sama, itu bisa pilih yang pakai Intel Pentium Silver. Ya, Intel Pentium Silver gitu. Oke, itu tadi adalah review singkat Asus M410KO, sebuah laptop entry level dari Asus yang memiliki desain dan juga performa ciamik di kelasnya. Dan kalau misalkan teman-teman minat atau pengen punya laptop yang satu ini, bisa langsung datang ke Plaza Bitkom Jember, atau teman-teman kunjungi aja website dan akun Tokopedia resmi kita. Di situ juga sudah ada gitu, dan harganya bisa dicek di situ juga. Jadi itu saja video kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen request mau review apa, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe dan juga like. Oke, saya Fat. Dadah, bye-bye.